Teman-teman semua, kali ini saya akan berbagi strategi mengerjakan dan contoh soal situasional judgment test untuk PPG dalam jabatan tahun 2024. Untuk kemajuan kita bersama, mari saling dukung dengan cara klik subscribe, like, comment, and share video berikut ini. Teman-teman semua, saya akan mulai menjelaskan apa itu situational judgment test. Nah, situational judgment test itu adalah komponen penting dalam ujian pengetahuan UKM PPG yang dirancang untuk menguji kemampuan calon guru dalam menghadapi situasi realistis yang sering terjadi di lingkungan pendidikan. Nah, dalam situational judgment test atau istilahnya SJT itu akan disajikan dengan serangkaian skenario yang menggambarkan situasi yang mungkin Anda hadapi sebagai seorang guru. Nah, nanti alternatif solusi yang paling baik itu akan diberikan skor paling besar. Sedangkan alternatif solusi yang paling tidak baik atau yang paling jauh dari situasi yang ada itu akan diberikan skor paling kecil. Jadi menurut saya, teman-teman apapun pilihan alternatif solusi itu akan mendapatkan skor. Tetapi skor yang paling besar itu adalah untuk alternatif solusi yang paling baik atau yang paling sesuai dengan situasi yang dihadapkan pada soal. Nah, teman-teman, karena nanti semua alternatif itu adalah akan memperoleh skor, mungkin teman-teman akan kebingungan ataupun susah mencari alternatif mana yang paling cocok untuk soal tersebut. Nah, untuk itu saya akan berbagi strategi pengerjaan soal SGT. Yang pertama, teman-teman adalah teman-teman harus memahami konteks soal dengan baik, ya. Jadi silakan dibaca dengan baik, kemudian pahami konteksnya itu seperti apa. Baru teman-teman menentukan pilihan alternatif solusinya. Yang kedua, teman-teman harus menggunakan empati teman-teman. Jadi teman-teman juga harus ikut merasakan situasi yang ada dalam soal tersebut. Sehingga teman-teman akan timbul atau muncul naluri solusi mana yang kira-kira paling pas untuk alternatif atau untuk kasus tersebut. Yang ketiga, teman-teman harus konsisten dengan prinsip-prinsip pendidikan. Jadi, teman-teman harus menjauhkan dari hal-hal di luar daripada konteks pendidikan, sehingga teman-teman akan bisa memberikan alternatif solusi yang paling sesuai dengan kasus yang disajikan. Yang keempat itu adalah teman-teman harus memprioritaskan keterlibatan siswa. Jadi, apapun bentuk namanya, seperti yang sudah kita ketahui, karena siswa yang belajar, maka di dalam konteks pengerjaan soal SGT, teman-teman juga harus memprioritaskan keterlibatan siswa. Yang kelima, teman-teman harus mempertimbangkan dampak jangka panjang dari alternatif solusi yang teman-teman pilih. Jadi kira-kira yang mana memberikan alternatif jangka panjang, mungkin itulah kira-kira yang memperoleh skor yang paling besar dibandingkan dengan alternatif yang lain untuk kasus tersebut. Yang keenam, teman-teman juga harus mempertimbangkan kreativitas dan inovasi dalam mengajar, ya. Jadi ini penting juga teman-teman ditonjolkan ketika alternatif solusi dua atau tiga alternatif solusi yang hampir mirip, ya, teman-teman kebingungan, maka yang mana kira-kira dari alternatif tersebut yang memberikan kreativitas dan inovasi guru dalam mengajar. Kemudian strategi yang ketujuh itulah refleksi diri. Jadi teman-teman juga harus merefleksikan diri kira-kira yang mana yang sesuai dengan kasus yang disajikan. Termasuk yang kedelapan strateginya adalah sensitivitas budaya. Tentu budaya di masing-masing daerah itu mungkin berbeda-beda. Nah, untuk itu juga teman-teman harus menyesuaikan juga, mempertimbangkan juga dengan kebudayaan di masing-masing daerah. Yang kesembilan itu adalah realistis dan dapat dipraktikkan. Jadi jangan sampai teman-teman memilih alternatif solusi yang paling baik, tetapi paling susah untuk dipraktikkan.
Jadi itu mungkin jadi juga pertimbangan buat teman-teman untuk memilih alternatif solusi yang disajikan. Sedangkan yang ke-10 strateginya menurut saya adalah teman-teman harus berpikir kritis dan analisis. Jadi teman-teman harus mengeluarkan kemampuan itu untuk menentukan alternatif mana kira-kira yang paling cocok, yang paling pas, sehingga paling besar mendapatkan skor untuk situasi yang disajikan dalam soal. Nah, itulah 10 strategi bagaimana teman-teman mengerjakan soal SGT. Nah, berikutnya teman-teman, saya akan berbagi petunjuk pengerjaan, ya, petunjuk pengerjaan soal SGT. Yang pertama, teman-teman harus membaca skenario dengan teliti. Yang kedua, teman-teman harus mampu mengidentifikasi isu utama, ya. Jadi mengidentifikasi isu utama dalam soal tersebut. Yang ketiga, teman-teman harus mempertimbangkan semua pilihan jawaban. Kemudian yang keempat, teman-teman diharapkan menggunakan pengetahuan dan pengalaman yang teman-teman miliki untuk mempertimbangkan pilihan jawaban yang mana kira-kira akan diberikan skor paling besar. Yang kelima, teman-teman harus menentukan pilihan jawaban atau option yang paling efektif sesuai dengan isu utama yang disajikan dalam soal tersebut. Kemudian yang keenam, teman-teman harus mampu menghindari bias pribadi. Jadi pengalaman-pengalaman pribadi yang kurang pas dengan situasi ataupun isu utama dalam soal tersebut, teman-teman harus mampu menghindarkan. Kemudian yang ketujuh, teman-teman harus pikirkan secara kritis, kira-kira apakah alternatif pilihan teman-teman yang teman-teman berikan itu adalah sudah pas atau belum. Jadi teman-teman juga harus pikirkan sekali lagi. Kemudian yang kedelapan, teman-teman harus konsisten dengan nilai dan standar profesional. Ya. Sedangkan yang ke-10 itu adalah tinjau ulang jawaban ya. Jadi teman-teman sudah memberikan alternatif solusi yang dipilih, maka teman-teman juga harus meninjau ulang alternatif solusi yang telah teman-teman berikan. Ya. Ini adalah 9 petunjuk pengerjaan soal SGT. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Berikutnya saya akan berbagi kisi-kisi soal SGT untuk UKM PPG. Yang pertama itu adalah mengenai ketakwaan. Jadi bagaimana kita bisa memahami makna tujuan dan pandangan hidup berdasarkan prinsip moral dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan menunjukkan sikap dan perilaku takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Isi yang kedua itulah tentang kemanusiaan. Jadi bagaimana kita bisa menunjukkan sikap dan perilaku kejujuran, semangat juang, ketulusan, cinta kasih, toleran, tanggung jawab, saling mengembirakan, saling memuliakan, dan tidak egois. Kemudian yang ketiga adalah tentang persatuan. Bagaimana kita menunjukkan sikap dan perilaku menjunjung toleran, tidak memaksa kehendak, menghormati kebinekaan, bela negara, dan mementingkan kehidupan orang banyak di atas kepentingan pribadi. Kemudian yang keempat itulah demokratis. Jadi bagaimana kita menunjukkan sikap saling menghormati pendapat orang lain. Kemudian yang kelima itulah keadilan. Bagaimana menunjukkan sikap dan perilaku berbagi, peduli, dan memiliki solidaritas. Kemudian yang keenam itulah ethical maturity, yaitu bagaimana kita menunjukkan sikap dan perilaku kematangan emosi. Kemudian yang ketujuh itulah profesionalitas. Jadi bagaimana kita menunjukkan sikap dan perilaku sesuai dengan profesi guru. Dan yang terakhir itulah berjiwa wirausaha. Bagaimana kita menunjukkan sikap dan perilaku inovasi, kepemimpinan, dan sikap pantang menyerah. Itulah 8 kisi-kisi soal SIT UKM PPG untuk tahun 2024. Nah, berikutnya saya akan berbagi contoh soal SGT. Ya, ini adalah contoh berkaitan dengan konflik antar siswa. Saat pelajaran kelompok, Anda menyadari bahwa dua orang siswa dalam satu kelompok terlibat dalam pertengkaran hebat. Mereka berdua tampak kesal dan situasi cepat memanas. Dan siswa lain mulai mengumpulkan sekeliling mereka. Tindakan mana yang Anda anggap paling efektif ya untuk menangani situasi tersebut? A. Anda membiarkan mereka menyelesaikan konflik sendiri, berharap mereka akan
belajar dari situasi tersebut, ataukah B, Anda segera memisahkan siswa tersebut dan mengirim mereka ke kantor kepala sekolah tanpa diskusi lebih lanjut? Ataukah yang C, Anda menghentikan seluruh kelas, mengadakan sesi mediasi di depan semua siswa, dan membiarkan setiap siswa berbicara tentang perasaannya? Ataukah yang ke D, Anda mendekati siswa dan dengan tenang meminta mereka berhenti, lalu mengatur waktu untuk berbicara dengan masing-masing secara terpisah setelah kelas selesai? Ataukah yang E, Anda meminta siswa lain untuk memilih siapa yang salah dan siapa yang benar di antara kedua siswa yang bertengkar? Kira-kira pilihan yang Anda itu yang mana? A, B, C, D, E. Nah, kalau Anda pilih D, maka Anda akan mendapatkan skor tertinggi. Ya, karena alternatif D itulah paling sesuai dengan situasi yang disajikan. Kalau teman-teman pilih C, maka teman-teman mendapatkan skor 4. Nah, berikutnya ini adalah contoh yang kedua. Dalam salah satu sesi pembelajaran, Anda memiliki banyak materi yang perlu disampaikan kepada siswa. Materi tersebut penting untuk dipahami dengan baik oleh siswa. Anda ingin memastikan bahwa setiap bagian materi tersebut disampaikan dengan efektif tanpa harus terburu-buru. Bagaimana Anda merencanakan penggunaan waktu ya dalam sesi pembelajaran tersebut? Jadi kata kuncinya adalah penggunaan waktu. Apakah A, Anda memulai pembelajaran dengan menanyakan kepada siswa topik apa yang mereka sudah pahami, kemudian hanya fokus pada materi yang belum mereka pahami? Ataukah yang B, Anda membagi waktu sesuai dengan jumlah subtopik materi tanpa memperhitungkan waktu untuk diskusi dan pertanyaan? Ataukah C, Anda memulai pembelajaran dengan menjelaskan materi sesingkat mungkin, berharap siswa akan memahami detail saat belajar mandiri? Ataukah yang D, Anda membuat rencana pembelajaran terperinci dengan alokasi waktu untuk setiap subtopik, diskusi, dan sesi tanya jawab? Ataukah yang E, Anda hanya berfokus pada materi utama dan mengabaikan contoh ataupun praktik agar semua materi dapat selesai tepat waktu? Kira-kira yang mana? A, B, C, D, E? Ya, oke teman-teman. Alternatif D ini adalah alternatif yang paling baik dengan situasi yang ada. Jadi membuat perencanaan yang terperinci dengan alokasi waktu, karena di soalnya itu ada isu utamanya lah bagaimana merencanakan penggunaan waktu. Kemudian ini soal yang ketiga. Anda memiliki siswa dengan berbagai kebutuhan dan kemampuan belajar di kelas. Sebagai guru, Anda ingin memodifikasi materi agar sesuai dengan kebutuhan siswa. Pendekatan mana yang Anda anggap paling efektif untuk memastikan semua siswa mendapatkan manfaat maksimal dalam proses pembelajaran? A. Ya, jadi di sini isu utama adalah memodifikasi materi pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan setiap siswa. Alternatifnya adalah A. Anda membuat versi dengan materi yang sama dengan tingkat kesulitan yang berbeda dan memberikannya kepada siswa berdasarkan kemampuannya. B. Anda memberikan materi dengan tingkat kesulitan standar kepada semua siswa, namun memberikan bimbingan tambahan kepada siswa yang membutuhkan. Ataukah yang C, Anda hanya fokus pada siswa yang memerlukan bantuan ekstra dan menyediakan materi khusus untuk mereka, sementara yang lainnya mendapatkan materi yang standar? Ataukah yang D, Anda memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih materi sesuai dengan minat dan kemampuan mereka sendiri tanpa panduan khusus? Ataukah yang E, Anda meminta siswa berkolaborasi dan saling mengerjakan konsep tertentu sesuai dengan keahlian dan pemahaman masing-masing? Jadi dalam konteks ini, maka alternatif A itu adalah yang paling sesuai dengan soalnya. Jadi Anda akan membuat beberapa versi dari materi yang sama dengan tingkat kesulitan yang berbeda dan memberikannya kepada siswa berdasarkan kebutuhannya. Nah, itulah kira-kira soal SGT ya teman-teman, dan seperti informasi yang sudah kita terima, teman-teman akan mengerjakan 10 soal SGT dalam UKM PPG, terutama teman-teman K1 gelombang 3 yang berlanjut kegiatannya di tahun 2024. Semoga teman-teman sukses. Saya sangat senang mendengar kabar teman-teman bahwa teman-teman telah lulus UKM PPG tahun 2024. Nah, lebih lanjut mengenai soal-soal ada di deskripsi video berikut ini.
Terima kasih.